Selamat siang saudara semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang memahami kaidah kalimat di mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan ketiga dengan saya Bapak Misbahul Munir. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kaidah kalimat. Setelah kemarin kita membahas tentang jenis kata, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya kaidah kalimat. Oke, jadi kaidah kan aturan ya. Jadi bagaimana aturan tentang kita itu membuat kalimat. Oke, Anda semua sudah tahu pastinya. Anda semua sudah tahu. Namun variasi dalam membuat kalimat tersebut. Nah, ini tentunya yang perlu saudara-saudara semuanya ketahui. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, mari kita bahas. Jadi sebelumnya kita membahas tentang apa itu kalimat. Jadi kalimat itu adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata tentunya yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Emang ada Pak berdiri sendiri menyatakan makna yang tidak lengkap, misal seperti ada tentu saja, yakni namanya anak kalimat atau dalam bahasa Inggris kita sebut klausa. Klausa adalah anak kalimat yang mana masih memiliki penghubung antar klausa yang mengakibatkan idenya. Kita ngomongnya ide atau makna ya, maknanya yang kurang lengkap. Contoh, jika nanti turun hujan, titik misalnya, seperti kan ya menyampaikan makna namun maknanya kurang lengkap. Maksudnya jika nanti turun hujan, nanti ngapain kan, seperti itu kan. Nah, jadi kalau kalimat itu dapat berdiri sendiri, misalnya cukup sederhana, hari ini turun hujan, itu sudah informatif ya. Oke, nah jadi unsur kalimat adalah fungsi sintaksis. Sintaksis itu berarti kebahasaan yang ada dalam buku tata bahasa lama. Disebut juga jabatan kata. Oke ya, jadi jenis kata yang kemarin itu di sini kita masukkan ke jabatan kata. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Itu semua adalah unsur-unsur yang digunakan dalam menyusun kalimat. Subjek berarti adalah pelaku atau tokohnya yang menjadi pokok pembicaraan. Ya, di sini Alvin membaca buku di kamar. Subjeknya adalah Alvin. Oke ya, dan subjek itu pasti berupa kata benda. Lalu predikat, misalnya ini predikat, ya ini melakukan tindakan walaupun tertutup tapi Anda bisa membacanya. Biasanya berupa kata kerja atau kata sifat. Oke ya, misalnya Alvin pelari tercepat di yang kedua, atau mungkin bisa ini tadi ya, Alvin membaca buku di kamar. Itu tadi ya, berarti membaca itu yang predikat. Oke ya, kata kerjanya kan. Kemudian ada juga objek juga pasti berupa kata benda. Contohnya tadi Alvin membaca buku. Nah, kalau Alvin subjek, bukunya adalah objek. Oke, setelah itu adalah pelengkap. Pelengkap berarti keterangan ya. Keterangan berarti yang menjadi yang menerangkan seluruh kalimat tersebut, di mana posisinya itu bisa kita taruh di depan, di tengah, atau di belakang. Di kamar, Alvin membaca buku. Alvin di kamar membaca buku. Alvin membaca buku di kamar, itu kalimat. Oke, kalimat itu keterangan, seperti itu ya. Dan kita akan membahas kaidah-kaidahnya lebih lanjut lagi di slide berikut ini. Kita akan merujuk kepada pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Baik, yang pertama adalah kalimat subjek dan predikat. Jadi cukup sederhana, misalnya ayah saya seorang polisi, atau saya belajar, saya makan, itu subjek dan predikat. Subjek, predikat, objek itu adalah yang memiliki objek. Saya makan geprek, saya makan geprek. Apalagi misalnya ayah membaca buku, ayah membeli buku. Oke, jadi ada objeknya. Nah, yang ketiga ini ya, ada pelengkap. Yang tadi objek, apa sih bedanya? Jadi kalau objek itu bisa kita buat menjadi kalimat pasif. Oke kan? Saya makan geprek. Oke, geprek dimakan saya. Ayah membeli buku, buku dibeli ayah. Sementara kalau pelengkap itu tidak bisa kita buat menjadi kalimat pasif. Dan pelengkap biasanya memiliki predikat kata kerja yang berawalan ber. Misalnya walaupun saya bermain musik di sana adalah pelengkap. Beda dengan kata saya memainkan musik. Oke, beda kan ya. Jadi kata kerja yang
kata kerja yang diikuti objek itu me. Kalau yang ber itu berarti pelengkap ya. Oke ya, sama seperti saya berjalan kaki, bukan berarti kaki dijalani oleh saya, kan nggak bisa. Itu yang ketiga ya, pelengkap. Ada juga objek dan pelengkap. Nah, kalau objek dan pelengkap berarti yang diwalik nanti bukan pelengkapnya tapi objeknya. Contohnya saya membelikan ibu Lamborghini misalnya. Di sana objeknya bukan Lamborghini tapi ibu. Oke, saya membelikan ibu Lamborghini. Jadi kalau kita walik menjadi kalimat pasif, maka ibu dibelikan oleh saya Lamborghini. Oke, Lamborghini pelengkapnya tetap berada di posisinya, kan seperti itu. Ada juga yang keterangan ya, tadi misalnya saya mahasiswa IAIN sekarang. Nah, itu sekarang saya mahasiswa IAIN, saya sekarang mahasiswa IAIN. Keterangan bisa ditaruh dimanapun. Dan ini yang terakhir, ada SPOK ini yang paling sering ya, tadi di awal kalimat di awal slide sudah saya jelaskan. Kita lihat yang ada pelengkap dan ini ya, berarti ada pelengkap lalu diikuti keterangan ya, misalnya saya berlari kencang di lapangan. Oke kan, saya berlari kencang di lapangan. Di sana kita tidak bisa merubah polanya ya, tidak bisa berubah jadi pasif ya. Coba saja ada rubah, pasti maknanya akan rancu, akan aneh. Dan yang paling terakhir ini semuanya all out, subjek pelengkap subjek predikat objek pelengkap keterangan. Oke, misalnya apa? Saya mengirim surat, saya mengirimi adik uang kemarin. Oke kan, adik dikirimi saya uang kemarin. Nah, seperti itu. Ini semua jenis pola kalimat, jadi kaidah-kaidah dasar kalimat yang bisa Anda pakai ketika nantinya Anda membuat kalimat. Untuk apa sih Pak ada pola sebanyak ini ya? Tentunya untuk memberikan variasi, karena kalimat kalau terlalu pendek saja nanti juga kurang menarik, tapi kalau selalu panjang maka itu juga akan seperti itunya bisa mengurangi dari inti kalimat itu sendiri. Maksudnya karena saking panjangnya maka tidak idenya nanti pun juga terlalu rancu kan seperti itu. Jadi ada variasi antara yang panjang dan yang pendek seperti itu ya. Oke, baiklah, cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan apapun langsung saja kita diskusikan di grup, dan gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.